Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Oke teman-teman, sekarang aku mau lanjutin video aku yang belum selesai. Jadi ini tuh masih di video series aku yang bikin gamis kantong sembunyi itu ya. Nah sekarang aku ini ada di part potong kain gitu ya. Nah part sebelumnya aku sudah bikin polanya. Nah sekarang aku potong kainnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek video sebelum ini untuk lihat gimana cara aku bikin polanya ya. Nah ini aku lagi siapin kain untuk potong kainnya. Nah ini kain katun yang aku pakai. Nah sekarang aku mau potong bagian badannya dulu ya, pola badan yang bagian depan itu. Nah ini kainnya tuh aku lipat jadi dua gitu ya. Nah ini kain yang kain apa yo? Jadi blank gitu kan. Kain yang bagian depannya tuh di atas gitu ya. Gitu. Jadi cara ngeceknya tadi aku sih lihat dari pinggirannya gitu ya, yang timbul di atas gitu. Nah ntar aku putar dulu ya. Kayaknya biar lebih kelihatan gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau potong kain tuh jangan diputer-puter ya sebenarnya kainnya. Cuman karena ini terbatas banget tempatnya dan susah kalau nge-shootnya gitu kan kalau nggak digeser-geser. Jadi mau nggak mau aku harus geser gitu ya. Selama masih bisa dipastikan kainnya tuh nggak geser gitu ya. Ya jadi mohon maaf ya kalau misalkan ini mungkin caranya agak sedikit beda gitu kan. Dan kurang tepat dikit gitu kan. Ya begitulah ya cara aku potong kainnya. Maaf kalau misalkan masih salah gitu ya gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan potong kain gini nih sebaiknya tuh kita yang ngikutin kainnya ya. Jadi bukan kain yang ngikutin kita. Jadi yang gerak tuh kita, nggak boleh mager gitu ya kan. Ya begitulah. Nah ini aku apa sih, ayo mau ngomong tuh loh kok lupa gitu kan. Nah ini tuh aku natanya tuh jadi dua gitu ya, karena ternyata cukup, jadi bener-bener harus diakal-akalin gitu ya. Nah bagian TF-nya atau tampak muka ini aku pasin bener-bener yang pas sama pinggirannya gitu, jadi nanti nggak usah diobras gitu. Dan juga kan langsung lurus gitu ya, jadi gampang. Nah bagian atasnya juga aku pasin kampuhnya 2 cm gitu ya. Nah ini aku lagi kasih kampuh jahitan keliling 2 cm, kecuali bagian yang deket resleting bagian depan itu takut 3 cm karena ada resletingnya gitu ya. Jadi kalau resleting agak dilebihin gitu, biasanya 3-4 cm gitu, atau enggak 2 juga nggak apa-apa sih, tapi rata-rata dilebihin. Nah bagian belakangnya ini tuh lipatan, jadi harus dipasin juga pas kainnya yang lipatan. Makanya tadi tuh kainnya aku lipat jadi 2 gitu ya. Jadi yang bagian lipatan untuk bagian belakang, yang enggak lipatannya untuk bagian depan gitu. Nah seperti ini. Nah untuk bagian bawahnya ini juga sama sih, keliling semuanya 2 cm ya untuk bagian pola depan ini. Pola badan maksud aku ya. Badan depan dan belakang. Ini keliling 2 cm. Nah seperti ini cara aku ngasih kampuhnya gitu ya. Nah setelah fix dikasih kampuh sama pensil, terus digunting deh. Nah seperti ini. Ini aku pakai gunting khusus untuk kain gitu ya. Ntar ada motor lewat nih ya. Ini suara-suaranya motor lewat. Nah ntar kalau motor lewat kita iklan dulu gitu kan. Ntar kalian ke distract sama suara apa heyo. Ngomong beribet sama suara motor gitu maksudku. Oke. Nah ini jadinya pola bagian depan yang belakang. Depan yang belakang gimana sih? Pola badan bagian depan gitu kan. Aduh. Nah seperti ini tuh, so easy kan. Aku suka banget deh kalau potong kain katun tuh, karena dia nggak licin gitu. Aku suka banget. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini aku simpen dulu, aku lipat. Nah sekarang aku mau potong bagian lengan. Nah ini sama dijarumin dulu biar nggak lari-lari gitu kan. Jadi biar pas baginya tuh bener-bener 2 gitu ya.
Nah, seperti ini. Jadi sebelum dipotong aku tata dulu kainnya gitu. Itu penting banget untuk nata kain. Dan seharusnya ini disetrika dulu ya. Sebenarnya udah aku setrika tapi nggak tahu kenapa kok masih kusut gitu ya. Nah, ini aku lagi potong lengannya ya, bagian lengan. Nah, bagian lengan ini nggak lipatan, jadi terserah aja gitu. Nah, ini bagian atasnya aku pasin 2 cm, jadi biar hemat gitu kan. Kita harus hemat bed. Hemat bed. Gimana sih? Jadul banget. Hemat beb gitu maksud aku. Ngomong itu loh, ngerol-ngerol gitu kan. Beribet. Nah, udah gini aja sih caranya, cuman dipasin gini aja. Terus ntar dikasih kampu 2 cm keliling. Udah segampang itu. Kalau potong kain itu sebenarnya gampang banget sih ya, cuman gini aja. Cuman yang lebih susah mikir banget itu kalau di bagian pola. Duh, itu muter otak banget sih. Kalau udah fix gitu kan gampang, tinggal digunting aja gitu. Kalau gunting tuh, gunting kain gini, potong kain sih ya. Ini tuh lebih susahnya ke ngatur ini posisinya ya. Ntar motor lewat. Iya. Nah, jadi ngatur posisinya tuh biar hemat gitu loh sama kainnya dan biar cukup gitu. Itu yang bikin pusingnya lebih di situ sih. Kalau cuman cara ininya diarsir, dikasih kampu gini udah gampang banget sih. Tapi memang ada ya cara yang bikin polanya itu udah plus kampuh gitu ya, jadi nggak usah digambar lagi. Kalau aku nyamannya memang bikin pola yang nggak plus kampuh gitu ya. Jadi waktu ngasih kampuhnya pas di kainnya gitu. Karena udah terbiasanya seperti itu. Jadi ya begitulah ya. Kalian juga bisa sih sebenarnya ya bikin langsung plus kampuh di bagian polanya. Jadi waktu guntingnya nggak usah ditandain lagi gitu. Ya seperti itu ya kan. Nah ini udah jadi. Tuh, oh kurang dikit sih. Nah bagian sini. Ini memang aku desainnya lengan bajunya ini emang bikin longgar banget ya. Jadi ntar kalau kelebihan tinggal dikecilin gitu aja. Jadi cari aman gitu kan. Nah sekarang aku akan potong bagian bawah, bagian roknya. Nah ini bagian TM. TM-nya ini aku lipatan gitu ya. Jadi semuanya ini lipatan bagian roknya, depan belakang lipatan. Nah ini natanya susah banget sih yang bagian ini. Nah ini ternyata kainnya tuh pas banget sama polanya. Jadi nggak ada kampuhnya deh, kayaknya cuma 1 cm. Ya udah nggak apa-apa deh ya. Ya begitu. Ya ntar dia akalin gitu aja, nggak apa-apa deh. Kayaknya ini kampuhnya dikit banget, jadi ngepas banget gitu sih. Ya gitu deh. Tapi masih kalaupun nanti kemakan 1 cm dari polanya, ya nggak apa-apa deh. Masih nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih untuk bagian yang bawah itu. Soalnya aku udah ada lipit itu kan juga cukup longgar gitu. Jadi masih oke lah, masih longgar kok. Jadi tenang aja gitu, oke? Nah ini ngepas banget tuh, lihat, mepet banget bagian bawahnya. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Nah ini bagian pinggirnya ini karena cuma 1 cm, jadi aku ratain 1 cm. Tapi bagian pinggangnya aku tetap pakai 2 cm kampuhnya, karena aku sesuaikan sama pola badannya gitu ya. Nah seperti itu. Nah segampang itu sih sebenarnya ya. Cuman ini ribetnya karena harus geser-geser gitu kan. Soalnya kalau kameranya yang geser-geser kelamaan gitu ya kan. Lebih ribet gitu. Jadi aku geserin polanya aja deh. Yang penting harus dipastikan ini polanya tuh nggak geser-geser gitu ya kainnya. Jadi jarumnya itu harus benar-benar pas gitu. Jarum pentul ini emang ngebantu banget biar nggak geser-geser gitu kan. Ntar dia lari-lari gitu kan. Susah kalau dia lari-lari gitu. Nah ini aku simpen dulu. Sekarang aku akan potong bagian belakang, pola rok bagian belakang. Ini sama banget caranya. Nah ini juga lipatan. Nah seperti ini. Aku tadi bagian bawahnya itu kampuhnya aku panjangin, aku lebarin ya. Ntar ada motor lewat. Nih motor lewat aja, orang lagi syuting gitu kan. Nah ini apa namanya,
bagian bawahnya, bentuk pola roknya yang bagian bawah itu aku lebihin sekitar 5 cm. Karena nanti itu untuk kampo bawahnya tuh kan ada kampo jahitannya lebih ditekuk agak banyak gitu kan. Jadi aku kasih estimasinya lebih banyak gitu. Nah, seperti itu. Bentar, ini soalnya aku syutingnya siang-siang ya, jadi lagi banyak aktivitas gitu, jadi banyak motor lewat gitu ya, jadi mohon maaf ya pemirsa. Ya selingan dikit gitu, nggak apa-apa ya kan. Nah seperti ini, apa yo, jadi ngeblank aku kalau misalkan ada motor lewat gitu kan. Mau ngomong apa gitu kan, pokoknya intinya seperti itulah ya, ntar aku kabarin lagi deh. Kalau udah inget ya. Nah ini kan tuh. Oh iya, tadi tuh kan ngomongin bagian bawah gitu ya. Bagian bawah rok itu aku lebihin 5 cm. Soalnya nanti di bagian bawah kan ada di estimasi ditekuk gitu ya. Seperti itu. Dan juga ini juga jaga-jaga kalau kurang panjang gitu. Ya beginilah ya. Kalau yang jahit itu agak ragu gitu kan. Orangnya agak labil gitu kan. Ya begitulah ya. Nah sekarang aku akan potong sakunya. Nah sakunya ini kan butuh 4 bahan ya, untuk 4 bagian gitu. Jadi aku langsung aja lipat jadi 4 gitu. Jadi kan tadi pertama dilipat jadi 2, terus dilipat lagi gitu. Jadi ntar hasilnya di 4 potongan gitu. Jadi langsung sekali jalan gitu kan. Jadi nggak usah 2 kali kerja gitu. Emang orangnya agak mager gitu kan. Ya begitulah, kadang semangat pemalas itu jadi menguntungkan ya kan. Ya begini, oke. Tuh. Jadi cepat gitu kan. Ini efisien banget ya kan. Tuh. Tapi ini resikonya juga tinggi. Kalau salah satu, salah semua gitu kan. Ya bismillah, mudah-mudahan ini benar ya kan. Insya Allah. Nah seperti ini. Tuh. So easy ya kan. Tuh ada 4. Nah beres banget. Nah setelah dipotong, sekarang aku akan obras kain-kain yang udah dipotong tadi. Nah ini aku akan potong bagian badan yang bagian depan ya. Ntar aku lepasin dulu kertas-kertasnya. Nah ini aku akan obras bagian bahu dan pinggir, bagian sisi samping tuh ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini prosesnya. Tuh. Udah tinggal diobras gitu aja dua-duanya ya. Bagian depan bagian depan kan ada 2 kanan kiri ya. Nah itu bagian kanan dan kirinya. Tapi bagian untuk resletingnya nggak aku obras karena sudah pinggiran. Jadi kalau pinggiran nggak perlu diobras lagi gitu. Nah seperti ini. Nah ini bagian belakang sekarang. Nah bagian belakang ini enak sih, gampang banget, cuman 1 pola aja tuh, 1 potongan aja. Ini langsung diobras bahu kanan dan kirinya sama sisi kanan dan kirinya. Seperti itu. Bagian bawahnya nggak usah, karena ntar mau digabungin sama pola rok. Jadi nanti aja obrasnya. Begitu. Nah, seperti ini jadinya. Mana tuh? Belum ternyata ya. Mohon bersabar. Tuh, mana? Ya masih digunting-gunting. Nah, tuh jadinya seperti ini. Tuh. Nah, mana? Ayo. Nah, sekarang aku akan obras bagian lengannya. Nah, ini aku akan obras bagian lengan ini untuk bagian pinggir-pinggirnya aja ya, bagian kanan dan kirinya aja dulu gitu. Seperti ini. Tuh. Nah, ntar ada motor lewat sepertinya. Ini nggak tahu kenapa jalanan ini lagi rame banget ya, sibuk banget deh kayaknya. Udah selesai. Ntar aku lanjutin di part selanjutnya ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.